Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita mari sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bihasan din, dan senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua taufik untuk tetap istiqamah dalam meniti jalan yang pernah tempuh oleh utusannya itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Pada bapak yang Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada bab bahasan yang ke-9, yaitu kitab Wadhikar Siyam. Babnya tentang babu ma yaqulu idza ra'al hilal wa ma yaqulu idza ra'al qamar. Tentang bab apa yang harus kita ucapkan ketika kita melihat bulan sabit dari itu, bulan tanggal 1 bulan Ramadan. Kemudian juga wa ma yaqulu idza al-qamar, apa juga yang diucapkan ketika kita melihat daripada bulan. Pada bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ini perkara yang jarang kita buat, tapi itulah yang pernah dibuat oleh Rasul juga para sahabatnya pada saat itu. Jadi kalau sekali waktu kita pun juga melihat hal yang sama, berarti kita ada sesuatu yang bisa kita buat sebagai satu tindakan untuk melanjutkan daripada apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi Musnadid Darimi, kami telah meriwayatkan dalam Musnad Ad-Darimi, wa kitab At-Tirmidzi, dan juga kitab Imam At-Tirmidzi. Talhah ibn Ubaidillah, dari Talhah, sahabat Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil yumn wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Qala At-Tirmidzi haditsun hasan. Diceritakan dalam hadis tersebut bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat hilal, qala Allahumma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah,
ahillahu alaina, ahillahu alaina, hilalkanlah ya Allah dia bulan tadi itu alaina pada kami bil yumni wal iman wassalama wal islam. Diajak kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Rasul minta kepada Allah pada saat itu, ya Allah hilalkanlah, itu maksudnya ya, dibikin hilal di tanggal 1 kan begitu. Beliau pada saat itu melihat hilal, kemudian terus berdoa begitu, ya Allah hilalkan kepada kami ini ya Allah dengan yang namanya keaman, dengan iman, dengan selamat, kesejahteraan, dengan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan juga Tuhanmu, Rabbku dan juga Rabbmu adalah Allah. Jadi beliau berkomunikasi dengan yang namanya bulan tadi itu. Tuhanku juga Tuhanmu juga Allah. Ini yang perlu kita lihat di sini adalah hilal pada saat itu terlihat oleh mata telanjang. Pada saat itu kita lihat hilal terlihat oleh mata telanjang. Jadi kalau sampai sekarang terjadi perdebatan yang namanya harus disyaratkan sampai sekian derajat, ya pantas. Kenapa? Karena emang Rasul saat itu ya mesti ada imkan ru'yah, itu mesti ada gitu loh. Dimungkinkan kalau masih ada di bawah sekian derajat misalnya gak kelihatan oleh mata telanjang itu ya karena memang pada saat itu pun juga seperti itu adanya. Jadi hilal itu dibikin seperti itu adanya itu karena apa? Standarnya adalah standar yang sudah kelihatan oleh mata telanjang. Nah kalau sekarang yang tidak kelihatan oleh mata telanjang, kemudian dengan yang namanya modernnya kita sekarang, itu bisa terlihat, bisa terukur, bisa juga dengan teori kalau tanggal sekian mesti sudah kelihatan, itu teori bisa mengatakan seperti itu adanya, tapi mata telanjang ternyata belum bisa. Ya berarti ikmal, harus menyempurnakan bulan yang sebelumnya dengan angka 30 hari itu. Ini kenyataan yang mesti harus diterima oleh kita semua gitu loh. Harus seperti itu adanya. Kalau kita emang kepengen menyandarkan semua yang ada tadi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dibuat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata juga bukan mesti harus orang ahli pada saat itu. Seandainya ada juga yang namanya si pengembala sapi atau pengembala unta sekali atau pengembala kambing saat itu, mereka menyatakan bahwa kami menyaksikan hilal, menyampaikan kepada Rasul dan anak itu memang bisa dipercaya, selesai. Ya artinya memang hilal bisa dilihat pada saat itu. Sehingga teori Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in ghumma alaikum, kalau tertutup oleh mendung pada kalian, fakmilu iddata Sya'ban 30 yauman, maka sempurnakanlah bilangan daripada Sya'ban tadi dengan hitungan 30 dulu, baru depannya adalah tanggal 1, seperti itu. Ini teorinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Hanya kita tadi itu melihat bahwa Rasul pun juga berbuat yang seperti itu adanya ketika beliau melihat yang namanya bulan dalam keadaan beliau juga melihat dengan mata telanjang seperti yang kita buat pada saat sekarang ini menjadi teori kita dalam ru'yatul hilal sampai sekarang. Ya, ru'yatul hilal itu seperti itu, sejarahnya sampai seperti itu adanya. Walaupun teori penanggalan saat ini sudah computerized misalnya begitu dengan yang namanya cara seperti apa, ini walaupun nggak kelihatan, ini
sudah kehitung seperti ini adanya, teori mengatakan seperti ini adanya, tapi kenapa sekarang itu kok yang namanya pekerjaan ru'yatul hilal sampai sekarang masih dibuat? Ya, karena memang dasarnya kayak seperti itu adanya. Warawaina fi musnad Darimi, begitu pula kami juga melihatkan dalam musnad Darimi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau menyatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilal, apabila beliau melihat al-hilal tanggal 1 hilal tanggal 1 qala, maka beliau menyatakan dalam doa beliau, Allahumma Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ahillahu alaina, Allah maha besar, Allah maha besar, Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah ahillahu alaina, hilalkanlah ya Allah yang namanya tanggal dari itu kepada kami, bil amin dengan aman, wal iman dengan iman, wal salamah juga dengan selamat, wal islam dan Islam, wal taufik juga dengan taufik. Taufik ini berarti pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala lima tuhibbu, terhadap apa yang kau cintai, kau sukai ya Allah, wa ta'ala dan kau ridhai. Rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami, Rabb kami, wa rabbuka juga Tuhan kamu, wahai bulan, wahai hilal, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nyambung, disambungkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat tanggal 1, ingat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat zikir itu seperti itu, Pak. Namanya kita, hakikat zikir itu adalah ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat zikir. Maka setiap kali kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingat perintah Allah. Lihat hilal, ingat perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau malam kelihatan hilal berarti ada perintah Allah pada saat itu. Itu apa? Paginya berbuat yang disebut dengan ibadah puasa tadi itu. Nah, malamnya ada malam-malam yang dibuat pada malam puasa. Warawina fi sunani Abi Dawud, kami juga melihat sunan Abu Dawud di kitabil adab, dalam kitab adab, an Qatadah, daripada Sulaiman Qatadah annahu, bahwasanya balaghahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna nabiyallah bahwa sungguh Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal, apabila beliau melihat hilal, ru'yatul hilal, hilalu khairin wa rushdin, hilalu khairin wa rushdin, hilalu khairin wa rushdin. Nah, ini bulan baik, ini tanggal baik nih. Hilal bulan sapi bagus ini. Wa rushdin juga petunjuk bagi kita. Hilalu khairin wa rushdin, hilalu khairin wa rushdin. Hilal baik dan juga petunjuk, baik dan petunjuk, baik dan petunjuk, beliau sampaikan itu. Amantu billahi, aku beriman kepada Allah, alladzi khalaqaka, yang telah menciptakan engkau wahai hilal. Tanggal kamu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ngajak kita kepada ingat selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baik, Masya Allah, bagus. Warusyuddin juga petunjuk buat kita. Amantu billah, saya beriman kepada Allah, alladzi khalaqaka, yang telah menciptakan daripada engkau. Salatan dengan 3 kali bacaan, thumma yaqul, kemudian beliau mengucapkan satu doa, Alhamdulillahilladzi dhahaba bi syahri kadza wa jaa bi syahri kadza. Itu hanya betul. Artinya, ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi dhahaba bi syahri kadza, yang telah
menghilangkan daripada bulan ini, bulan yang tadi berarti sebelum Ramadan, berarti bulan Sya'ban, wajah bisyari kada, dan telah datanglah, itu adalah bulan ini, jadi bulan yang ini pergi, bulan yang ini datang. Bulan Sya'ban lewat, bulan Ramadan datang, bersyukur kepada Allah. Diajak bersyukur kepada Allah. Kenapa? 2 bulan sebelumnya Rasul juga sudah berdoa. 2 bulan sebelumnya Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus-terusan agar bagaimana yang namanya kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, seperti itu adanya. Nah, pas ketemu yang ditunggu-tunggu, Masya Allah, senang, segala puji bagi Allah, Alhamdulillah, puji bagi Allah, Alhamdulillah. Ya, fi riwayat Qatadah begitu, dalam satu riwayat Qatadah dari Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal sarafa wajhahu anhu. Beliau sampaikan bahwa apabila melihat hilal, beliau memalingkan wajahnya daripada hilal tadi itu, sarafa wajhahu anhu. Hakadha rawahuma Abu Dawud mursalaini. وفي بعض النسخ أبي داود قال أبو داود ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم hadis musnad sahihin. Disampaikan bahwa ini adalah dalam bab ini beliau enggak menemukan yang namanya hadis musnad dan sahih dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diriwayatkan ini semua adalah dalam riwayat musnad Imam Ad-Darimi juga dalam kitab Imam At-Tirmidzi. Rawaina fi kitab Ibn Sunni an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ru'yatul qamar, ketika beliau melihat bulan, ketika melihat bulan beliau kemudian diceritakan ini perkara ini an Aisyah radhiyallahu anha qalat, maka beliau menyatakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadayya, beliau memegang tangan saya, kata Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa idza qamaru hina tala'a qala, ketika beliau melihat daripada rembulan tadi, maka beliau mengatakan ta'awwadhi billah min syarri hadzal ghasiq idza waqaba, minta perlindunganlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan daripada hadzal ghasiq, ini kegelapan dari idza waqaba, telah masuk kegelapan itu. Ini kalau gelap sudah mulai datang, lihat bulan, nanti hilang bulannya kan mesti terus kemudian gelap. Nah, kegelapan begitu, mintalah kamu perlindungan kepada Allah. Terbayang oleh kita persis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ngajak kita dalam seluruh keadaan yang ada, beliau untuk diajak untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ingat kepada Allah, maka ingat apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Mintalah perlindungan kepada Allah dari kegelapan ini. Maksudnya apa? Ini gelap ini biasanya banyak perkara-perkara yang jahatnya gelap itu ada. Nah, yang bisa melindungi siapapun hanya Allah. Hanya Allah. Minta perlindungan juga kepada Allah. Ini berlaku kepada semua yang ada. Jika ada sesuatu yang mungkin barangkali mengancam kita, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dan minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah Rasulullah, cara Rasulullah mengajak kepada semua yang ada. Ini beliau memberikan pesan ini kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.
disampaikan seperti adanya. Ini pas lagi gelap kemudian namanya juga bulan dilihat. Nah, sekali waktu tanggal itu hilang, jamnya harus hilang, tinggal gelapnya. Nah, kalau gelap sudah datang seperti itu adanya, nggak ada cara lain yang bisa melindungi kita, hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diajak untuk mintalah kamu perlindungan kepada Allah. Nah, kalau kita kadang-kadang kan terus kalah. Nah, kita sekarang kadang terus salah. Tenang aja deh, ada abang di sini loh kan begitu. Kita udah mengajarkan yang salah kepada anak, kepada istri, kadang-kadang suka mengajar yang salah. Bukan diajak kita untuk kenal kepada Allah, tapi justru diajak untuk berbangga dan merasa bergantung kepada kita sebagai pelindungnya. Tidak. Segitunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngajak kepada istrinya tadi itu untuk berlindung kepada Allah. Bukan tenang, tak jaga inilah, pokoknya kamu tidur, enggak. Tidak seperti itu adanya. Maka diajak untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'awwadhi, mintalah kamu perlindungan min syarri hadzal ghasiq, dari kejahatan yang namanya kegelapan ini. Idza waqaba, telah masuk, kalau dia udah mulai datang yang namanya kegelapan, terangnya pergi tinggal gelapnya, nah maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelapnya malam ini kemungkinan banyak apa-apa yang bisa terjadi pada saat gelap seperti itu. Kalau siang orang mau berbuat jahat agak susah, tapi kalau malam biasanya gampang. Kenapa? Ketutup, nggak kelihatan. Mau berbuat jahat agak malu loh kalau begitu. Kalau malam nggak kelihatan, kalau siangnya malu. Rawaina fi Hilyatul Auliya, kami juga telah meriwayatkan Hilyatul Auliya dengan sanad yang dhaif an Ziyad An-Numairi, dari An-Numairi an Anas radhiyallahu anhu qala, dia menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala, idza dakhala, apabila masuk Rajab, bulan Rajab, apabila Rajab telah masuk, qala maka beliau menyampaikan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jika udah mulai masuk Rajab tadi itu, dia udah nunggu Ramadan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah berkahi kami ya Allah dalam bulan Rajab ini, ya, berkahi kami ya Allah dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah ya Allah kami semua ke dalam bulan Ramadan. Masya Allah, beliau nggak pernah merasa pede sampai 2-3 bulan yang akan datang. Dia nggak pernah begitu, beliau nggak pernah seperti itu adanya. Mengajarkan kepada kita semua, di depan ini milik Allah, hari depan ini milik Allah, besok ini milik Allah, semua masih milik Allah, dalam kuasa Allah. Apalagi sebulan yang akan datang, bagaimana kondisi yang ada, semua tergantung pada Allah. Maka beliau kemudian ngajak untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab ini. Kalau berkah itu sudah cukup, Pak. Kata berkah itu cukup sudah. Yang ada adalah bertambah, yang namanya kebaikannya bertambah. Berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair loh. Bertambah-tambahnya kebaikan. Kalau yang namanya bibit kecil tumbuh, ya tumbuh 1 mili terus bertambah, itu namanya berarti ada keberkahan, tambah kebaikannya. Jadi semua sisi bertambah kebaikannya. Itu berkah. Ya Allah berkahi ya Allah kami di bulan Rajab,
Wa Sya'ban, bulan Sya'ban juga ya Allah. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan. Saking kangennya dengan bulan Ramadan. Maka sampai pada saat yang namanya Ramadan, kemudian ada, walaupun hadis ini adalah hadis yang jelas dhaif mengatakan seperti itu adanya, sampai doa Ramadan itu pernah Rasul sampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan kedatangan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Permasalahannya bergembira dengan datangnya Ramadan itu bukan perkara gampang gitu loh. Bukan perkara gampang. Orang yang bisa bergembira dengan datangnya Ramadan itu Masya Allah pilihan Pak. Seperti tadi itu satu buktinya apa? Orang itu gembira, diantaranya adalah sudah pengen datang atau pengen disampaikan ke dalam bulan Ramadan, sudah jauh sebelumnya sudah minta kepada Allah. Nah kalau minta kok dituruti nyampe ke Ramadan mesti seneng, pasti bergembira. Nah kalau yang tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disampaikan ke dalam bulan Ramadan, nggak pernah merasa kangen dengan kedatangan Ramadan, ya tahu-tahu ya Ramadan lagi, puasa lagi. Nah begitu kaget datangnya Ramadan, ya udah puasa nih. Masya Allah. Apalagi kalau yang namanya orang-orang dulu di daerah kita itu sana tuh, daerah sana daerah saya itu dengan ciri apa? Ciri-ciri datang banyak petasan. Wah ya udah ini berarti Ramadan datang nih, banyak petasan. Kalau anak-anak kecil bukan rindu petasan, bukan rindu Ramadan, rindu petasan. Ini yang dibeli Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang kedua adalah bab adzkar al-mustahabbah fi shaum, yaitu bab zikir-zikir yang disunahkan ketika sudah masuk dalam ibadah puasa. Nah, tadi waktu hilalnya doang, sudah begitu kemudian besok paginya mulai puasa. Yustahabbu ijma' fi niyyati shaum bainal qalb wal lisan, disunahkan untuk mengumpulkan dalam niat puasa itu, disunahkan kita untuk mengumpulkan bainal qalbi wal lisan, antara hati dan lisan. Kama qulna fi ghairihi min ibadat, sebagaimana kami telah menyampaikan dalam ibadah-ibadah yang lain. Nah, ibadah-ibadah yang lain juga begitu adanya. Disenangi kenapa? Ini lebih kuat kalau lisannya juga mengucapkan, batinnya juga nyambung gitu. Fa ini qatasara 'ala qalbi kafahu. Kalau mau cuma cukup dengan hatinya doang, niat puasa, niat hatinya doang, yang niat cukup, nggak apa-apa, boleh aja. Wa ini qatasara 'ala lisan lam yajzi'uhu bila khilafin. Kalau cuma lisannya yang ngomong, hatinya enggak, maka enggak cukup. Ini enggak ada perbedaan sedikit pun. Semua ulama mengatakan kalau orang niat tadi cuma lisannya yang ngomong, hatinya enggak, maka enggak cukup. Tidak sah niatnya tadi itu. Niatnya enggak sah. Kenapa? Tempatnya bukan di lisan. Niat tempatnya bukan di lisan tapi di hati. Nah, maka enggak boleh ditinggal niat hatinya, niat itu enggak boleh ditinggal. Tapi kalau lisannya misalnya kalau ketinggalan enggak mengucapkan secara lisan, tapi jelas hatinya udah punya niatan untuk itu, enggak apa-apa malahan. Makanya orang dulu kadang-kadang tuh kalau puasa yang ditanya, tadi malam sahur enggak kamu? Sahur. Itu bukti bukan kok sahurnya. Orang yang tadi malam itu sahur itu berarti menandakan niat paginya pengen puasa. Itu terbukti apa? Terbukti dia udah makan sahur itu bukti.
Makanya saking hati-hatinya para ulama itu banyak mengajarkan berbagai macam cara, diantaranya biar nggak lupa loh. Setelah tarawih diajak niat bareng, hatinya matur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk itu semua jelas nggak pernah diajarkan oleh begitu adanya. Ulama-ulama yang mengajarkan. Kenapa? Biar tidak lupa itu. Karena mau tidur diniatin dululah, besok pagi saya mau puasa. Kok tidur bener nggak masalah, udah selesai. Walaupun nanti nggak sahur nggak masalah, sudah selesai. Niat kita sudah ada. Semalaman kita udah niat untuk berpuasa. Nah, itu harus diniatkan. Itu niat seperti itu adanya. Kemudian wasunnah idza syatamahu ghairuhu aw tasafahu alaihi fi hali shaumih ay yaqula inni shaim marrataini aw akthar. Jadi kalau misalnya disunnahkan pula kalau ada orang yang ngajak beradu kekuatan ya, mengajak bertengkar atau mungkin barangkali ngejek atau membuli dia pada berpuasa, maka disunahkan untuk mengucapkan inni shaim, saya ini puasa, saya sedang puasa, saya ini orang puasa. Lihatnya apa? Tegaskan bahwa saya ini puasa, saya enggak melayani untuk seperti itu adanya. Untuk kehati-hatian kita. Warwaina fi Sahih Bukhari wa Muslim. Kami telah melihatkan Sahih Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala as-siyamu junnatun fala yarfuth wa la yajhal. Siam atau puasa itu adalah tameng. Fala yarfuth wa la yajhal. Maka jangan yang namanya berkata-kata kotor tidak baik, walaya jahat, dan jangan berbuat bodoh. Ini puasa. Maka benar-benar untuk penjaga diri kita, yang jagain kita ini puasa. Puasa kita ini kita menjaga daripada sesuatu yang tidak bagus, yang tidak patut. Maka jangan kita ngomong yang kotor, jangan kita berbuat tindakan yang bodoh. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu, apabila ada seseorang yang juga ngajak untuk bertengkar, ngajak untuk bertengkar, aw syatamahu, atau juga mencacinya, falyaqul inni shaim marratan, maka ucapkan saya puasa. Masih ngotot ini bilang saya puasa, masih ngotot, ucapkan lagi saya puasa. Nah, itu kalau masih ngotot terus, aku puasa, betul. Saya ini puasa. Gimana? Udah dibilang begitu nggak mau, ya tegasin lagi. Oh ya udah. Dengan begitu siapa tahu, bukan nggak berani kita diajak untuk bertengkar, berani, tapi aku lagi puasa gitu. Saya itu menjaga puasa ini, masya Allah. Jangan sampai rusak puasa saya, gitu. Kala yaqul bilisani, usmi'u alladhi syatamahu la'allahu yanjajir, gitu. Jadi ini juga sama, kalau diucapkannya, ucapkan dengan lisan dan perdengarkan kepada orang yang mencaci tadi itu, ya, agar dia berhenti dari cacian yang ada. Itu pendapat yang pertama mengatakan seperti itu. Karena ada pendapat, apakah dia harus mengucapkan dengan ucapan cukup di batin saja, pelan-pelan saja ucapannya gitu, atau bagaimana? Nah, waqila yaqulu biqalbihi. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa mengucapkannya dengan hatinya, tekan, nekan batin tadi yang mengucapkan seperti itu adalah agar terlindung, ya, daripada orang-orang yang mencaci tadi itu, yang ngomong-ngomong kotor tadi itu. Wa yahafizu ala siyanihi,
ala syianati shaumi, dan menjaga daripada yang namanya amalan puasanya. Itu ada yang begitu juga. Jadi kalau misalnya ada yang ngajak begini, puasa, itu ditekan, minimal batin begitu adanya. Jadi kalau misalnya kita nggak mengucapkan itu dengan keras begitu, minimal batinnya seperti adanya. Tapi yang lebih banyak pendapat ini diikuti adalah yang pertama tadi, ucapkan dengan kencang, biar dia dengar. Jadi kalau begitu tuh puas juga gitu Pak, yang bully juga. Bukan saya ini nggak mau Cak, gitu. Saya puasa. Saya puasa. Bukan saya nggak berani, saya puasa. Gitu loh. Ngarawana fi kitab Tirmidzi. Fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dan kitab Tirmidzi juga Ibnu Majah. Nabi radhiyallahu anhu, ceritakan dari Abu radhiyallahu anhu, qala, beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum as-sha'im hatta yuftira, wal imamul adil wa da'watul mazlum." Rasulullah pernah menyampaikan ada 3 perkara, ada 3 golongan, la turaddu da'watuhum, yang tidak ditolak oleh Allah doanya. Ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya, tidak ditolak itu berarti diterima gitu loh. Makanya kalau kita ini menjaga ini hati-hati. Kenapa? Ini termasuk orang yang tidak ditolak doanya. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa. Ini berlaku dari mulai awal puasa sampai hatta yuftira, sampai dia berbuka. Ada juga keterangan yang lain dengan bahasa yang lain, menggunakan bahasa hina yuftira, orang berpuasa ketika dia berbuka. Ketika orang puasa dari pagi sampai sore, nah ketika berbuka itu doanya mustajabah. Dalam keterangan yang lain bahwa juga di saat itu maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka pintu-pintu langit untuk menerima doanya orang yang sedang berbuka puasa. Ada juga seperti itu adanya yang menerangkan itu. Makanya sayang-sayang, yang ganggu juga jangankan berdoa puasa, doa berbuka puasa, wong bismillah doang aja kadang-kadang kelewatan gitu. Kenapa? Saking rindunya dengan es kelapa gitu loh. Ketahuan itu langsung ayo wis mulai. Mulai ada Allahu Akbar, udah bukan enggak ingat lagi pada Allah. Ingatnya kepada yang namanya makanan yang sudah dirindukan. Itu makanya ini satu, doa enggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, as-shaim hatta yuftir. Ada orang berpuasa sampai yang namanya orang itu berbuka. Nah, kalau udah berbuka tadi berarti lepas dari bahasa doanya mustajabah tadi termasuk. Satu riwayat mengatakan ketika dia gitu, saking paginya itu sudah nahan sampai sore, ya Allah diberikan satu yang namanya kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia berbuka loh. Dua-duanya benar gitu. Monggo silahkan. Jadi jangan lepaskan itu ketika puasa ya, banyak amalan. Sehingga apa? Kalau sekarang ada orang berpuasa kemudian banyak amalan, banyak doa, banyak ini, oh silahkan. Silahkan.
Wah ini enggak diajarkan sama Rasulullah. Tapi ketahuilah bahwa Rasul menyatakan bahwa orang yang berpuasa itu doanya adalah mustajabah. Doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya hati-hati saat berpuasa tadi itu. Sehingga apa? Kadang-kadang bukan cuma wajib puasa, sudah pun dibuat, Pak. Karena saking pengennya doanya mustajabah tadi itu. Doanya enggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat yang namanya puasa dulu loh. Jadi ada alasan orang-orang berpuasa. Jangan dikira enggak ada alasan. Jadi kalau yang namanya orang berpuasa, tak puasa. Loh. Kenapa mancing rahmat Allah Subhanahu wa taala akan terbuka yang namanya semua itu? Hijab antara dia dengan terbuka dengan perantaraan puasa tadi itu. Maka dibuatlah itu puasa agar apa? Agar termasuk doanya orang puasa itu tidak tertolak. Tadi seperti itu adanya. Ini bahasa Rasul tidak tertolak. Kemudian yang kedua, kalau kita pengen juga untuk menjadi yang namanya doanya untuk makbul, doanya tidak tertolak tadi adalah kesempatan kedua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi imam yang adil. Al-imamu adilu. Al-imamul adilu, seorang pemimpin yang adil. Kalau kira-kira pengen jadi pemimpin yang adil, kenapa kamu kok pengen jadi pemimpin? Saya pengen berbuat adil. Kenapa kok pengen jadi pemimpin yang adil? Saya pengen doanya enggak tertolak loh, kan begitu. Ini juga nyampe ke sana, silahkan aja, enggak masalah. Apa kamu? Saya cuma pengen bisa jadi pemimpin yang adil. Nah seperti itu. Kalau ternyata jadi pemimpin nggak bisa adil, ya minta sama masyarakat, bilang doain saya, mudah-mudahan bisa adil, bisa berbuat adil. Kenapa kok begitu adanya? Pemimpin yang adil diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ta'abadul mazlum. Atau milih kalau doanya pengen enggak ditolak, ya pengen dizalimi, begitu loh. Jadi kalau sekarang kita dizalimi itu ya alhamdulillah gitu loh gitu. Jadi kalau kita ada yang berbuat zalim kepada kita itu kesempatan berdoa kepada Allah. Apa yang perlu kita doakan? Kalau ada orang yang menzalimi kita itu pertama kali kita doakan kepada Allah, bukan pengen balesan ngono, enggak. Tapi doakan seperti Rasulullah mendoakan orang-orang yang pernah menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka didoakan agar mendapatkan hidayah oleh Allah. Allah mahdi qaumi, dengan penuh, bukan dengan penuh dendam dan kebencian, dengan kasih sayang. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah. Malamnya enggak, siang dizalimi oleh orang, ya. Siang diusir-usir orang, Masya Allah. Malamnya nangis kepada Allah, ditangiskan kepada Allah. Ya Allah, mereka enggak tahu, ya Allah. Saya yakin kalau mereka tahu aku ini utusanmu, ya Allah, maka mereka mesti akan berbuat seperti itu adanya. Maka beri petunjuk dia, ya Allah. Yang menguasai hati mereka adalah Engkau, ya Allah. Yang bisa memberi petunjuk kepada mereka hanya Engkau, ya Allah. Rasul juga tidak putus asa. Tidak putus asa. Kalau seandainya saat ini pun mereka belum bisa seperti itu, minimal apa? Cucu mereka, ya Allah, berikan mereka hidayah loh, sampai seperti anak cucunya. Nah kalau kita kadang-kadang penuh dengan rasa dendam, pas dizalimi oleh orang, doanya sedak kayak kapokmu. Wes anak turunmu, ayo dendam yang luar biasa kepada mereka. Jangan ada dendam di kita ini. Makanya ada kesempatan bagi orang yang terzolimi tadi itu untuk mendapatkan doa yang tidak tertolak tadi itu. Ini doa yang tidak tertolak. Supaya jangan mancing untuk dizolimi gitu loh, Pak. Nggak benar itu. Kalau kira-kira kita pengen dizolimi biar orang berbuat zalim sama saya, biar dikaploki wong gitu. Sengaja begitu adanya. Oh, tidak dibenarkan itu. Nggak benar. Masya Allah.
Bahkan orang ngomong ke kita jelek aja terus kita seneng diomongin orang, enggak boleh. Malah kita berbuat dosa. Kenapa? Kok kita disebut orang yang berbuat dosa? Karena penyebab dia berbuat zalim ke kita adalah karena kesalahan kita. Karena kita. Nah berarti kita dosa. Kita yang salah sebenarnya. Kalau sampai ada orang yang berbuat itu karena kesalahan kita. Ini nggak boleh dipancing. Ini kalau sampai kita terpaksa dizolimi oleh orang, maka punya kesempatan minta kepada Allah. Kenapa? Karena memang saat itu doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya nggak ditolak. Jadi ingat kembali, salasun ada 3 la turaddu ta'watuhum. 3 doanya yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama as-shaim hatta yaftir wal imamul adil wa da'watul mazlum, doa orang-orang yang dizalimi. Nah, ini 3 daripada doa daripada orang-orang yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah beberapa, jadi banyak keadaan yang mungkin barangkali dengan yang namanya hadis dan keterangan seperti itu di kita ini muncul budaya yang cukup banyak yang ujung-ujung juga sama, karena pengen memanfaatkan daripada waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang doa tidak ditolak oleh Allah, sehingga banyak para guru mengajarkan pada muridnya berbagai macam doa, ya. Sehingga kadang-kadang seakan-akan menjadi sebuah kebiasaan yang tidak ada. Oh nggak ada, Nabi nggak pernah mengajarkan seperti itu adanya. Bukan, tapi karena apa? Karena memang orang berpuasa tadi itu doanya tidak ditolak oleh Allah, maka karena nggak ditolak, banyaklah orang yang berdoa dengan cara dan kebiasaan yang ada pada daerah yang dia punya. Nah, macam-macam cara, sehingga apa, di setiap daerah kita ini mesti ada perbedaan-perbedaan yang berkembang, dan itu sah. Nah, sah asal caranya tidak melanggar daripada syariat. Kalau cuma doa begini, doa begitu, mangga, silahkan berdoa sesuai dengan daerah masing, berdoa, namanya juga berdoa. Kenapa? Karena ada tadi itu dikatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la turaddu ta'atuhum, tidak tertolak itu yang namanya doa mereka. Orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa dari itu adanya. Doanya enggak tertolak, maka karena tidak tertolak, para guru yang punya murid kadang-kadang suka mengajarkan, tolong baca doa ini, baca doa ini. Karena baca doa ini, ya karena banyak yang pada minta saran, pendapat pada saat itu adanya, maka diajarkanlah yang namanya permintaan. Oh mintalah begini. Karena kadang-kadang Pak, kita ngelihat tuh kalau namanya diajak untuk, saya sudah sering mengatakan, tapi tetap aja kalau doa kita bukan doa bahasa Arab tuh nggak mantep itu loh. Iya, padahal boleh, silahkan mau berdoa kepada Allah, apapun doa yang diucapkan Allah faham. Mau yang menciptakan bahasa juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau belum diarabkan begitu, nah akhirnya ulama guru itu kan, oh iya, ngerti kalau orang ini lagi banyak mungkin lagi banyak terlilit oleh hutang atau masalahnya adalah itu, maka dibuatlah bahasa Arab yang kira-kira mengarah pada itu. Baca ini ya. Seperti itu adanya. Ini banyak sesuatu yang untuk solusi kadang-kadang dalam bentuk sholawat, dalam bentuk sholawat yang banyak disebut, yang intinya pun sama, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu sah saja, seperti itu adanya. Nah sah tadi itu tidak menyalahi syariat secara akidah, secara syariat, secara akhlak, tidak menyalahi daripada aturan yang sudah ada. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada satu dalam bab puasa tadi ini, ya. Tidak mungkin diteruskan sampai selesai, tapi insya Allah
dalam satu pertemuan lagi selesai, yaitu babnya tentang perkara yang berhubungan dengan puasa tadi itu, sampai kepada Lailatul Qadar dan bahkan sampai pada itikafnya sekalipun. Setelah itu baru masuk kepada yang kitabul adhkaril hajj, yang berhubungan dengan haji. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Ilmu kita diberikan ilmu yang manfaat. Nah, jadi ilmu yang manfaat maslahah fid din dunya wal akhirah. Kita semua diberikan keberkahan dalam kehidupan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita berkah, keluarga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, keturunan kita pun diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala kalau sewaktu ketika kita dimatikan Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.